Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah. Sedianya malam ini kultum yang isi adalah Buya Dr. Lutfi Hakim. Mungkin beliau lagi ada urusan. Saya akan mencoba menggantikan beliau. Saya ingin menyampaikan surah Muhammad pada ayat yang ke-15. Bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Perumpamaan ini. Di sana ada sungai yang airnya tidak payau. Dan sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi yang meminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan, wa maghfiratum min rabbihim, dan ampunan dari Tuhannya. Sampai di sini di surga itu ada 4 sungai. Yang pertama adalah sungai air, sungai susu yang kedua, kemudian yang ketiga adalah sungai khamr, yang keempat adalah sungai madu. Kemudian dikisahkan oleh salah seorang ulama, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu diperlihatkan yang namanya sungai-sungai itu. Wahai Jibril, tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari manakah sungai-sungai itu bersumber atau keluar? Jadi itu kalau sungai air itu mimi bismillahirrahmanirrahim. Jadi tulisan bismillah, bapak-bapak nanti lihat itu ada lubangnya, ada 4. Bismi, kalau mim itu kan ada lubangnya tuh, keluar dari situ. Kemudian Allahi, ha itu kan bulat tuh, ada. Kemudian ar-rahmani, mim kan ada buletannya. Terus yang terakhir mimnya ar-rahim. Nah, mim itu. Itulah 4 sungai itu keluar dari mim atau buletan-buletan di tulisan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dikabarkan oleh malaikat Jibril, siapa yang di dunia itu senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim, nanti akan menikmati sungai-sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap kebaikan, setiap aktivitas, setiap urusan yang mempunyai nilai baik, apapun tuh, yang penting gak maksiat, itu berarti mempunyai nilai
nilai kebaikan. Mau makan ya kebaikan untuk menjaga tubuh, mau tidur juga kebaikan untuk menghilangkan capek dan seterusnya. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dia akan terputus keberkahannya. Jangan sampai kita punya aktivitas terus nggak diberkahi, kan repot. Ini saya masih ingat Ustadz Zaid Bahmed beberapa waktu yang lalu menerangkan tentang keutamaan membaca bismillah. Ibarat orang dari pusat ke daerah, Pak Tosim, kalau saya bawa rekomendasi petinggi negara pusat, itu kira-kira servis saya gampang apa enggak, Pak Tosim? Mudah ya. Saya milih hotel yang kelas berapa, kira-kira di ACC apa enggak kalau rekomendasinya dari presiden. Nih, rekomendasi dari presiden. Begitu juga ketika makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh dengan rekomendasi menyebut nama Allah, kira-kira gimana itu, Pak Tosim? Nah, keberkahan itu adalah membawa kebaikan. Jadi badannya enak untuk diajak ke masjid. Benar apa enggak ini? Ini saya yakin ini hamba-hamba Allah yang datang ke sini itu terbiasa berzikir, ya enak aja dengar azan, baca berangkat. Ya Mas Soto ya. Ada kebaikan, ada saudara minta tolong, ya enak aja. Nolongin orang, itu berkah namanya. Berkah itu kebaikan yang berkembang. Maka dari itu setiap kebaikan apapun yang kita lakukan, mau goes lah Pak Haji Mulukan ya, mau goes sepeda kayu, sepeda listrik, tetap harus Bismillahirrahmanirrahim. Dan bonusnya, Ar-Rahim itu nama Allah yang maknanya penyayang di akhirat. Penyayang di mana? Di akhirat. Hanya diberikan kepada orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan sifat Ar-Rahim, hanya Ar-Rahman. Lalu gini kalkulasinya, dijelaskan oleh para ulama. Karena engkau wahai hambaku setiap aktivitas menyebut namaku Ar-Rahim, maka kesalahanmu di dalam melakukan amalan-amalan aku maafkan karena kamu nabung menyebut namaku Ar-Rahim. Itu kalau nggak pernah menyebut Ar-Rahim, kita itu pekerjaannya Pak Tosim, ibadahnya dalam sehari semalam itu belentang-belentang atau banyak salahnya itu. Banyak salahnya. Nah, karena banyak salahnya kan harus ada penghapusnya, harus ada tip X-nya. Harus ada, bahasa Inggrisnya hapus itu apa, Pak Den? Bahasa Inggrisnya dihapus itu apa? Erase itu kayak gitu ya kan? Nah, saya agak-agak ingat tapi mau ngucapin lupa, malu Pak Ustadz Turiba, jadi nanya aja sama Pak Del kan kayak itu bahasa Inggris. Gitu. Di delete atau di erase atau di apa itu, kayak gitu. Karena nabung membaca Ar-Rahim. Tuh rahasianya di situ. Jadi maka dari itu ketika kita beraktivitas membaca Bismillahirrahmanirrahim, kesalahan, kekeliruan kita itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesalahan itu bukan karena niat Pak Tosim. Kita niatnya sholat khusyuk, benar apa enggak? Sholatnya pokoknya niatnya khusyuk. Baru Imam Maliki Yaumiddin, pikiran makmumnya udah benar apa enggak itu? Kenapa Mas Tato senyum-senyum, Pak Tosim senyum-senyum itu? Termasuk Bang Ipin senyum-senyum. Manggut-manggut lagi. Berarti pengalamannya sama. Pengalamannya apa? Pengalamannya sama, susah untuk dikontrol. Nah, dengan membaca bismillah, kesalahan yang tidak kita sengaja itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah mengawali kebaikan dengan bismillahirrahmanirrahim. Di dunia diberkahi, di akhirat mendapatkan sungai air, sungai susu, sungai madu, terakhir sungai arak, sungai khamr. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.